Assalamualaikum, halo. Selamat datang di channel YouTube Your Daily Stories. Di sini aku akan membawakan cerita pendek untuk menghibur dan menemani kalian. Semoga kalian suka ya. Langsung saja ke ceritanya. Cerita keempat, menuju kehancuran. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Darto. Darto adalah seorang petani yang hidupnya selalu dilanda kesulitan ekonomi. Tanahnya yang sempit dan kurang subur membuatnya sulit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setiap malam, Darto memikirkan cara agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Suatu hari, Darto mendengar tentang pesugihan dari seorang teman lamanya. Temannya bercerita bahwa ada cara cepat untuk mendapatkan kekayaan melalui bantuan makhluk gaib. Tetapi harus ada tumbal yang diberikan sebagai syarat. Terdesak oleh kemiskinan, Darto memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan hati yang penuh keraguan, Darto pergi ke hutan angker yang konon menjadi tempat tinggal seorang dukun pesugihan. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya dia bertemu dengan dukun tersebut. Dukun itu seorang pria tua dengan wajah yang penuh misteri, menerima Darto dan mendengarkan keinginannya. "Saya bisa membantumu menjadi kaya raya," kata dukun itu, "tetapi ada syaratnya. Setiap tahun, kamu harus memberikan tumbal sebagai gantinya. Jika tidak, kekayaanmu akan hilang dan nasib buruk akan menimpamu." Darto yang terdesak menerima syarat tersebut tanpa berpikir panjang. Dukun itu memberikan sebuah benda pusaka dan mengajarkan ritual yang harus dilakukan. Sekembalinya ke desa, kehidupan Darto berubah drastis. Tanahnya menjadi subur, hasil panennya melimpah, dan uang mengalir deras. Keluarganya hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, tahun pertama hampir berlalu, dan Darto harus memenuhi syarat yang telah dijanjikan. Dalam kegelisahannya, dia memutuskan untuk mengorbankan seekor ayam hitam sebagai tumbal. Ritual itu berjalan lancar, dan kekayaan Darto tetap bertahan. Tahun-tahun berikutnya, Darto terus melakukan tumbal, tetapi setiap kali dia merasa semakin gelisah. Hingga suatu malam, ketika tahun ketiga tiba, dukun itu muncul dalam mimpinya. "Tumbal yang kamu berikan tidak cukup," kata dukun itu dengan suara dingin. "Tahun depan, kamu harus memberikan tumbal yang lebih besar." Darto panik. Dia mulai merasa ketakutan dan bimbang. Ketika tahun keempat tiba, dia memutuskan untuk mengorbankan seekor kambing sebagai tumbal. Namun malam itu, mimpi buruk kembali menghampirinya. Dukun itu berkata, "Tumbal yang kamu berikan masih tidak cukup. Tahun depan, kamu harus memberikan tumbal yang paling berharga." Darto terbangun dengan keringat dingin. Dia tahu apa yang dimaksud dengan tumbal yang paling berharga. Ketika tahun kelima tiba, dia tidak punya pilihan lain. Dengan hati yang hancur, dia memutuskan untuk mengorbankan anak bungsunya sebagai tumbal. Dengan air mata yang mengalir deras, dia melakukan ritual itu. Namun, setelah tumbal diberikan, hidup Darto tidak pernah sama lagi. Dia dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang tak tertahankan. Kekayaannya tetap ada, tetapi kebahagiaan keluarganya hancur. Setiap malam, dia mendengar suara tangisan anaknya yang hilang. Suatu malam, dalam mimpi, dukun itu kembali muncul. "Kamu telah memberikan tumbal yang besar, tetapi kutukan ini tidak akan berhenti. Setiap tahun, kamu harus memberikan tumbal yang lebih besar lagi. Hindari." Darto tidak bisa menahan lagi. Dia pergi ke hutan untuk mencari dukun itu, berharap bisa menghentikan kutukan ini. Tetapi ketika dia tiba di tempat tinggal dukun itu, dia menemukan tempat itu kosong dan tertutup oleh semak belukar. Dalam keputusasaan, Darto berteriak memanggil dukun itu. Namun, hanya ada suara angin yang menjawab. Darto jatuh berlutut, menyadari bahwa dia telah terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dia hindari. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Darto tergeletak di tengah hutan, tak sadarkan diri. Sejak saat itu, Darto menghilang tanpa jejak,
dan kekayaannya menguap begitu saja. Penduduk desa percaya bahwa dia telah menjadi korban pesugihan yang kejam, dan kisahnya menjadi peringatan bagi mereka yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.